Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6, mata kuliah Kimia Pemisahan Analitik akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kromatografi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Alvira Melinda dengan NPM 30, lalu ada Nisa Aulia Safitri dengan NPM 20, lalu ada Friska Della dengan NPM 04, lalu ada Nengah Anggi dengan NPM 58, dan ada saya sendiri Nurul Hidayah dengan NPM 22. Baiklah, untuk topik pembahasannya yaitu yang pertama mengenai sejarah perkembangan kromatografi dari awal hingga kini. Lalu yang kedua, perkembangan kromatografi beserta penemu tahun di mana dan bagaimana melakukannya, serta kromatografi apa yang dikembangkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan kromatografi. Istilah kromatografi ini pada awalnya berasal dari dua kata, yaitu kromatos yang berarti warna dan graphein yang berarti menulis, yang jika diterjemahkan bebas dapat diartikan dengan menulis dengan warna. Istilah ini tentu tidak terlepas dari penelitian dan penemuan oleh Michael Sweet atau Michael Semyonovich Sweet pada tahun 1903, seorang botanis Rusia Italia. Pada saat melakukan riset terkait pigmen tanaman, Sweet menggunakan kromatografi kolom dengan kalsium karbonat sebagai adsorben dan campuran petroleum ether atau etanol sebagai eluen untuk memisahkan klorofil dan karotenoid. Metode tersebut disajikan pada The X1 Congress of Naturalists and Physicians di St. Petersburg pada tanggal 30 Desember 1901. Dokumen pertama ditulis pertama kali pada tahun 1905 dalam Proceedings of the Warsaw Society of Naturalist Biology Section. Kemudian terminologi kromatografi pertama kali disampaikan pada tahun 1906 dalam artikel jurnal Botanical German Bericht der deutschen Botanischen Gesellschaft. Kemudian pada tahun 1907, Sweet mendemonstrasikan kromatografi untuk German Botanical Society. Ilustrasi Sweet ini digambarkan pada gambar yang tertera di slide ini, di mana pigmen klorofil dielusi dengan petroleum ether sebagai fase gerak melalui kalsium karbonat sebagai adsorben. Pigmen tersebut kemudian terpisah berdasarkan warna-warna yang berbeda dan pita warna tersebut tidak keluar dari ujung kolom. Dari percobaan tersebut, Sweet berkesimpulan bahwa zat warna yang diadsorb lebih kuat akan mendorong zat warna yang diadsorb lebih lemah, atau saat zat warna yang teradsorb lebih lemah akan terdorong ke bawah dibanding zat warna yang teradsorpsi lebih kuat. Sweet banyak menggunakan metode kromatografi tidak hanya untuk memisahkan campuran dan menetapkan sifat multikomponennya, tetapi juga untuk analisis kuantitatif. Untuk tujuannya ini, ia memecahkan kolom baca dan memotong kolom adsorben menjadi beberapa lapisan. Sweet ini mengembangkan peralatan untuk kromatografi cair. Yang pertama melakukan proses kromatografi pada tekanan yang dikurangi atau pemompaan dan pada beberapa tekanan berlebih, dan mengembangkan rekomendasi untuk persiapan kolom yang efisien. Selain itu, ia memperkenalkan banyak konsep dasar dan istilah metode baru seperti kromatografi, pengembangan, perpindahan, kromatogram, dan lain-lain. Nah, kromatografi ini jarang digunakan pada awalnya, dengan periode laten sekitar 20 tahun di mana hanya sejumlah kecil laporan dari berbagai penerapan metode yang muncul. Dan hanya pada tahun 1931, Erhun Jerman dan E. Winterstein Jerman serta E. Lederer Prancis yang bekerja di laboratorium kimia yang dipimpin oleh Erhun dari Institut Penelitian Medis Kaisar Wilhelm di Heidelberg berhasil mengisolasi amin dan memin karoten.
dari karotin mentah, dan dengan demikian menunjukkan bahwa ada sebuah penemuan warna. Nah, tahap penting dalam pengembangan kromatografi adalah penemuan ilmuwan dari Sofian N.A. Ismailov dan M.S. Kernberg dari metode kromatografi lapis tipis, yaitu pada tahun 1938, yang menunjukkan analisis dengan jumlah jejak suatu zat. Nah, langkah penting berikutnya yaitu penemuan oleh Martin dan Ersing di Inggris, yaitu varian kromatografi partisi cair menggunakan contoh pemisahan turunan asetil asam amino pada kolom yang diisi silika gel jenuh air yang menggunakan kloroform sebagai pelarut, yaitu pada tahun 1940. Pada saat yang sama dicatat bahwa tidak hanya cairan tetapi juga gas dapat digunakan sebagai fase gerak. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan ini mengusulkan untuk melakukan pemisahan turunan asam amino pada kertas yang dibasahi dengan air butanol sebagai fase gerak. Mereka juga menerapkan sistem pemisahan dua dimensi pertama. Martin dan Singh menerima hadiah Nobel dalam kimia untuk penemuan mereka tentang kromatografi partisi, yaitu pada tahun 1952. Selanjutnya, Martin dan James melakukan varian kromatografi partisi gas, yaitu memisahkan campuran pada sorben campuran silikon DS550 dan asam stearat, yaitu pada tahun 1952 sampai 1953. Nah, sejak saat itu metode kromatografi gas telah menerima perkembangan yang paling intensif. Salah satu pilihan untuk kromatografi gas adalah kromatografi, di mana untuk meningkatkan pemisahan campuran gas bersamaan dengan fase gerak, gas, sorben, dan campuran yang akan dipisahkan dipengaruhi oleh suhu yang bergerak pada bidang yang memiliki gradien tertentu sepanjang panjangnya. Kontribusi yang signifikan untuk pengembangan metode kromatografi yaitu oleh Geske Webb di Jerman, yang merupakan pendiri kromatografi pertukaran ion pada tahun 1937 sampai 1940. Nah, ini dikembangkan lebih lanjut dalam karya-karya ilmuwan Soviet E.N. Garpon dan T.B. Garpon yang melakukan pemisahan kromatografi campuran ion dalam larutan bersama dengan F.M. Smemyakin pada tahun 1945, dan juga menerapkan ide yang diungkapkan oleh Spitz tentang kemungkinan pemisahan kromatografi campuran zat yang berdasarkan perbedaan kelarutan presipitat yang sedikit larut, atau kromatografi sedimen pada tahun 1948. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tahap modern dalam pengembangan kromatografi, yaitu penukaran ion yang dimulai pada tahun 1975 setelah karya G. Small, T. Stephens, dan juga W. Baumann yang berasal dari Amerika Serikat, di mana mereka itu mengusulkan metode analisis baru yang disebut dengan kromatografi ion atau varian kromatografi pertukaran ion kinerja dengan deteksi konduktimetri. Nah, selanjutnya yang sangat penting adalah penciptaan oleh M. Golay dari Amerika Serikat juga dari versi kapiler kromatografi pada tahun 1956, di mana sorben diterapkan pada dinding bagian dalam tabung kapiler yang memungkinkan untuk menganalisis mikrokuantitas campuran multikomponen. Nah, pada akhir tahun 60-an, minat dalam kromatografi cair telah meningkat tajam. Kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC lahir. Ini difasilitasi oleh pembuatan detektor yang sangat sensitif, sorben polimer selektif baru, dan peralatan baru yang memungkinkan untuk beroperasi pada tekanan tinggi. Saat itu, HPLC menempati posisi terdepan di antara metode kromatografi lainnya dan diimplementasikan dalam berbagai versi. Teknik pemisahan yang sebenarnya dapat dikategorikan teknik kromatografi, yaitu pada waktu tahun 1834 sampai 1843 melakukan spot test campuran zat warna dari ekstrak tumbuh-tumbuhan pada pita kain dan atau kertas. Nah, pada tahun 1850 ia memisahkan larutan garam dengan kertas. Selanjutnya, Goppel-Roeder pada tahun 1868
menganalisis zat warna, hidrokarbon, alkohol-alkohol, bir, milk pada minuman, dan air minum menggunakan kertas. Sedangkan peneliti Scobake menggunakan pita kertas untuk memeriksa cairan. Nah, baru kemudian Day pada tahun 1897 sampai 1903 menggunakan kolom yang diisi serbuk tanah untuk pemisahan. Namun, yang paling populer adalah kimiawan Rusia yaitu Mikhail Twit pada tahun 1906 sampai 1907 itu telah berhasil memisahkan pigmen chloroplast dengan fase diam yaitu CaCO3 dan petroleum ether sebagai fase gerak. Mulai saat itu, konsep kromatografi lebih jelas. Kromatografi diurutkan dalam bahasa Greek yaitu chromos atau warna dan juga graph atau tulisan yang berarti menulisan dengan warna. Oke, selanjutnya perkembangan tentang kromatografi ini digunakan suatu teknik dalam bentuk kromatografi pada cair atau LSC. Nah, pada akhir tahun 1930-an sampai tahun 1940-an, kromatografi mulai berkembang. Dasar kromatografi lapisan tipis atau TLC pada tahun 1938 oleh Ismailov dan juga Skipper, dan kemudian diperhalus oleh Stahl pada tahun 1958. Nah, hasil karya yang paling baik yaitu dari Martin dan juga Singer pada tahun 1941. Tidak hanya mengubah kromatografi cair, tetapi perangkat umum langkah untuk pengembangan kromatografi gas dan juga kromatografi kertas. Selanjutnya pada tahun 1952, Martin dan James mempublikasikan kromatografi gas. Di antara tahun 1952 dan akhir tahun 1960-an, kromatografi gas dikembangkan menjadi suatu teknik analisis yang canggih. Kromatografi cair dalam praktek ditampilkan dalam kolom gelas berdiameter besar. Nah, selanjutnya HPLC atau kromatografi cair, penampilannya yaitu tinggi atau high performance atau sama dengan tekanan atau kinesia tinggi. Lalu mempunyai kecepatan tinggi dan juga modern dan berhasil dikembangkan. Saat ini dengan teknik yang sudah matang dan dengan cepat, KCKT mencapai suatu keadaan yang sangat derajat dengan kromatografi gas. Nah, kromatografi berkembang menjadi teknik pemisahan untuk zat kimiawi dengan sifat yang sangat mirip dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitatif dan penempatan kuantitatif untuk zat-zat yang sudah dipisahkan. Namun, yang perlu diingat adalah Van der Meter dan kawan-kawannya yang mengembangkan teori kecepatan dengan menyederhanakan hasil kerja Lapidus dan juga Amundsen pada fungsi distribusi Gauss. Nah, selanjutnya dari perkembangan yang nama kromatografinya tidak sesuai lagi karena sekarang tidak hanya dilakukan dengan pemisahan pada campuran senyawa berwarna saja. Keuntungan dari kromatografi diantaranya yang pertama yaitu kromatografi merupakan metode pemisahan yang cepat, mudah dan menggunakan peralatan yang murah serta sederhana, kecuali untuk kromatografi gas, sehingga campuran yang kompleks dapat dipisahkan dengan mudah. Yang kedua yaitu ada kromatografi hanya membutuhkan campuran cuplikan yang sangat sedikit sehingga tidak menggunakan jumlah yang besar. Di samping itu, kromatografi ini pekerjaannya bisa diulang. Dasar pemisahan kromatografi ini yaitu perbedaan kecepatan komponen senyawa-senyawa yang dibawa oleh fase gerak dan ditahan oleh selektif oleh rasa diam. Metode pemisahan ini sangat dikenal di laboratorium
kimia karena dalam pemikiran yang sederhana dan yang mudah dipahami, maka hasil pemisahan yang dikehendaki tergantung dalam keperluannya, sehingga dapat dipilih teknik kromatografi yang sesuai dari yang kesederhanaan sehingga yang sangat rumit. Hampir semua senyawa kimia dapat dipisahkan dengan metode kromatografi dan molekul yang sesuai berat mempunyai berat molekul besar hingga kecil. Maka dari pengembangannya yaitu mampu memisahkan senyawa-senyawa stereo. Pemisahan kromatografi dilakukan dengan memanipulasi sifat kimia fisika dari molekul, yaitu yang pertama ada kecenderungan molekul larut dalam cairan. Yang kedua, hubungan dalam kelarutan senyawa dalam dua fase cairan dan konsep memiliki hubungan tidak lepas dan dengan pengertian polaritas senyawa. Yang kedua yaitu ada kecenderungan molekul untuk berinteraksi dengan molekul fase gerak ataupun fase diam. Interaksi ini juga dapat melibatkan terjadinya ikatan hidrogen, proses filtrasi atau fermentasi, dan terjadinya interaksi ionik. Yang ketiga yaitu ada kecenderungan molekul untuk mudah menguap, kemudian molekul menguap tergantung ada sifat fisika kimia. Apa itu ikatan kimia? Yaitu bobot molekul dan lain-lainnya, perbedaan volatilitas yang bisa digunakan sebagai pemisahan pada kromatografi gas. Berikutnya yaitu penggolongan kromatografi yang terbagi menjadi 4, yaitu atas dasar mekanisme pemisahan yang diantaranya terdapat kromatografi serapan, kromatografi partisi, kromatografi eksklusi, dan kromatografi penukar ion. Kemudian yang kedua atas dasar fase gerak atau wujud, diantaranya kromatografi gas atau fase geraknya adalah gas. Kemudian yang kedua kromatografi cair, yaitu fase geraknya adalah zat cair. Kemudian yang ketiga atas dasar bentuk atau bahan fase diam, yang terdiri dari yang pertama kromatografi planar yang di dalamnya terdapat kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan kromatotom. Kemudian kromatografi kolom yang di dalamnya terdapat kolom terbuka, kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu atas dasar cara mengalirkan fase gerak. Yang pertama yaitu vakum kolom kromatografi, kemudian yang B yaitu flash kolom kromatografi, yang ketiga gravity kolom kromatografi, dan yang keempat high pressure liquid kromatografi. Penamaan pada umumnya didasarkan keadaan fase gerak dan fase diamnya, misalnya GLC atau gas liquid kromatografi atau KGC. Kemudian GSC atau gas solid kromatografi atau KGP. Kemudian LLC atau liquid kromatografi atau KCC, atau LSC liquid solid kromatografi atau KCP. Baiklah, itulah tadi presentasi dari Kromo kami. Apabila ada materi yang belum dipahami, bisa diajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.